Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kalian semua dan memudahkan kita semua dalam menjalankan ibadah puasa kita kali ini. Tayyib teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz akan menceritakan tentang sebuah peristiwa detik-detik wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu pagi hari yang sunyi, di saat matahari telah meninggi, tapi pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tertutup rapat, dan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring lemah tidak berdaya sambil menahan sakit yang luar biasa. Di samping kanan beliau duduk termenung sambil bersedih putri beliau tercinta Siti Fatimah, dan di sebelah kanannya ada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat keadaan ayahnya yang begitu menyedihkan, Siti Fatimah pun bertanya, "Wahai ayahku, gerangan apa yang terjadi padamu saat ini?" Sambil menghela napas, Rasulullah pun menjawab pertanyaan putri tercintanya. "Wahai Fatimah, saat ini aku sedang mengalami sakit yang sangat amat luar biasa. Dan aku merasa pertemuanku dengan Allah sudah semakin dekat. Ajalku sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, aku berpesan kepada engkau dan juga kepada suamimu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, janganlah engkau meninggalkan ajaran Islam ini dan tetap istiqomah di dalamnya." Siti Fatimah pun semakin menunduk dan bersedih mendengar jawaban ayahnya seperti itu. "Wahai ayahku, kenapa engkau berkata seperti itu? Engkau adalah seorang nabi, pilihan Allah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau, wahai ayahku?" "Tidak, wahai Fatimah," jawab Rasulullah. "Aku ikhlas, aku ridha dengan keadaanku seperti ini." Fatimah pun semakin bersedih mendengar jawaban ayahnya seperti itu. Lalu keheningan pun terjadi di dalam kamar Rasulullah tersebut. Tiba-tiba terdengarlah suara ketukan pintu yang begitu kencang. Lalu Fatimah pun membukakan pintu tersebut. Dan sang tamu pun berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Bolehkah aku masuk untuk menemui Rasulullah?" Fatimah pun menjawab, "Ayahku sedang sakit dan dia tidak menerima tamu. Silakan engkau kembali lain waktu." Sang tamu tersebut pun menatap tajam kepada Siti Fatimah dengan tatapan mata yang begitu menusuk, hingga Fatimah pun merasakan takut yang begitu luar biasa. Sambil menutup pintu, Fatimah pun berjalan menghampiri ayahnya kembali. "Siapakah yang datang tadi, wahai Fatimah?" "Aku tidak tahu, wahai ayahku. Lalu aku menyuruhnya untuk kembali lain waktu karena engkau sedang sakit saat ini." Rasulullah pun tersenyum dan berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, tahukah engkau siapa tadi yang datang?"
Aku tidak tahu, wahai ayahku. Dialah malaikat maut. Dialah sang pemutus segala kelezatan di dunia ini. Dialah sang pencabut nyawa yang Allah utus untuk mengambil dan mencabut nyawaku. Fatimah pun menangis semakin keras mendengar jawaban ayahnya tersebut. Wahai ayahku, kenapa dia datang saat ini, wahai ayahku? Ya, Allah telah mengutus sang malaikat tersebut untuk mengambil nyawa. Lalu Rasulullah pun memanggil tamunya tersebut. Wahai Jibril, apakah kau datang kemari hanya ingin bertemu denganku? Atau kau membawa tugas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu dengan menunduk dan berkata sangat halus, malaikat Jibril menjawab pertanyaan Rasulullah. Wahai Nabi Allah, aku datang ke sini hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu saja. Apakah itu saja, wahai Jibril? Apakah tidak ada tugas khusus dari Allah untukmu menghadapku seperti ini? Ya Rasulullah, sebenarnya Allah mengutusku ke sini untuk mencabut nyawamu. Itu pun kalau kau menginginkan. Kalau kau tak menginginkan, aku akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah pun tersenyum sambil menahan sakit. Laksanakanlah, wahai Jibril, laksanakan perintah Allah tersebut. Aku sudah ikhlas, aku sudah ridha ingin bertemu dengan Allah Tuhanku. Fatimah pun menangis semakin keras mendengar jawaban ayahnya tersebut. Lalu malaikat Jibril mendekat dan sambil memegang kepala Rasulullah SAW. Dan pada saat itu malaikat Jibril pun hadir dan turun menghadap Rasulullah SAW sambil memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Waalaikumsalam, wahai Jibril. Apa yang hendak kau lakukan di sini, wahai Jibril? Ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan salam dari Allah untukmu, bahwa pintu-pintu langit telah terbuka untuk menyambut ruh sucimu. Allah telah menyiapkan tempat khusus untukmu di surganya bagi hamba yang paling dicintainya, yaitu engkau Muhammad Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril pun melaksanakan tugasnya dengan cara yang sangat amat perlahan, seolah-olah tidak mau menyakiti Rasulullah SAW. Malaikat tersebut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah SAW secara perlahan. Rasulullah pun merasakan sakit yang sangat amat luar biasa, hingga Rasulullah pun memekik dengan suara yang begitu menyedihkan. Ya Allah, begitu sakit sakaratul maut ini, ya Allah. Ya Rabb, timpahkan semua rasa sakit sakaratul maut ini hanya kepada aku, ya Rabb. Jangan kepada umatku, ya Rabb. Malaikat Jibril pun memalingkan muka, tidak tega melihat Rasulullah merasakan sakit yang begitu luar biasa saat itu. Hingga Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan mukamu, wahai Jibril? Apakah engkau jijik kepadaku, wahai Jibril? Ya Rasulullah, aku tidak tega melihat engkau dicabut nyawanya seperti itu.
Aku tidak tega melihat kekasihku yang paling kucintai meregang nyawa seperti itu ya Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum sambil terus menahan sakit yang begitu luar biasa karena dicabut nyawanya oleh malaikat Israel yang mencabut nyawa Rasulullah dengan begitu perlahan. Tapi Rasulullah tetap merasakan sakit yang begitu luar biasa. Lalu kaki Rasulullah menjadi dingin. Badan Rasulullah pun lemas, tidak bergerak. Dan ketika nyawa Rasulullah sudah sampai di tenggorokan, Rasulullah pun berkata kepada Jibril, "Aina ummati ya Jibril, aina ummati ya Jibril, aina ummati ya Jibril." Bagaimana umatku ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Lalu Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh mulia engkau. Di saat detik-detik terakhir nyawa terlepas dari badanmu, kau masih memikirkan umatmu. Kau masih memikirkan umatmu bagaimana nasibnya. Katakan ya Jibril, bagaimana nasib umatku ya Jibril?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan surga untuk ditempati kepada siapapun kecuali umatmu memasuki ke dalamnya semua." Dan Rasulullah pun tenang mendengar jawaban Jibril tersebut. Sambil tersenyum, Rasulullah SAW pun memejamkan matanya untuk selama-lamanya karena nyawanya telah terlepas dari badannya, dicabut dengan begitu perlahan oleh sang malaikat Israel. Meledak tangis Siti Fatimah, bersedih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Jibril alaihissalam menangis menyaksikan Rasulullah terbujur kaku sambil memejamkan matanya tidak bergerak lagi. Wahai teman-temanku semua, itulah Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dicintai oleh seluruh malaikat, yang menjelang detik-detik dicabut ajalnya masih memikirkan kita umatnya, masih memikirkan kita nasib kita bagaimana nanti di akhirat sana. Lalu bagaimana dengan kita wahai teman-teman? Bagaimana sikap kita untuk membalas kebaikan Rasulullah SAW tersebut? Nah mari teman-teman semua, di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan sering menyebut namanya dalam bersolawat. Mudah-mudahan dengan sering bersolawat kepadanya, kita semua mendapatkan syafaat di akhirat nanti dari Rasulullah SAW. Baik teman-teman, mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.